karena di Biak ini tidak tahu kita mau ikut adat mana. Kelompok adat terlalu banyak. Tepuk tangan buat adat yang ada di Biak ini. Tokoh adat itu seharusnya menjadi pemersatu, bukan tokoh adat berebutan jabatan. Jangan lembaga adat dijadikan tempat kerja dan pilih makan, tapi lembaga adat harus dipakai untuk menjadi ruang pemersatu, mengkritisi pemerintah ketika pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Ini yang seharusnya ada dalam lembaga adat. Tapi lembaga adat juga hari ini satu orang tarik ke kiri. Ada yang benci negara kesatuan Republik Indonesia, tapi pemilihan MRP dan DPRP baku rebut masuk ke dalam. Yang protes negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kalau jabatan di dalam Republik ini baku rebut coret. Padahal pasti setuju, Kapolres setuju, dan Lanal setuju, Kejaksaan setuju ya. Indonesia diprotes, tapi kalau rupiah tidak diprotes. Niki Bapak TNI tayo. Ini adalah agenda tahunan, maka saya berharap perlu adanya inovasi-inovasi dalam melakukan musrembang. Kalau tidak, jangankan di tingkat kabupaten, distrik, kelurahan sampai di kampung, orang selalu katakan setiap tahun musrembang. Musrembang datang, duduk, bicara, besok baku marah karena tidak ada di dalam program. Begitukah Pak Lurah dan Kepala Distrik? Maka bersama-sama dengan Bapeda, bersama-sama dengan seluruh OPD, kita berpikir untuk bagaimana musrembang yang kita lakukan ini harus mampu menghasilkan program-program prioritas. Semua penting, tapi ada yang terpenting yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini Bapeda sudah siap sambutan, tapi saya tidak baca, nanti terlalu panjang. Saya tidak suka baca-baca, jadi yang ada saja. Kita tahu bersama bahwa sesuai dengan kalender nasional, tetapi juga regulasi yang berlaku, bahwa RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terhitung dalam undang-undang dan regulasi yang ada, bahwa RPJMD ini berlaku 2018 sampai 2023 ya. Sehingga RPJMD kepemimpinan saya berakhir di tahun 2023. Sehingga 2024 kita mengikuti petunjuk dari provinsi maupun dari Bappenas pemerintah pusat untuk apa yang menjadi skala prioritas dalam pembangunan secara nasional maupun khusus di Papua dan secara khusus lagi di Kabupaten Biak Numfor. Tema yang disampaikan bagi kita dalam musrembang 2023 untuk program kerja 2024 perlu saya sampaikan buat kita bersama. Memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya Biak Numfor yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya Biak Numfor yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini menjadi tema dalam musrembang 2023 guna merencanakan program kerja di 2024. Maka saya mengajak kita semua, para stakeholder yang ada, baik pemerintah daerah, TNI Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh stakeholder
yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kita berpikir untuk bagaimana memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor. Patut kita berikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Kita terus menumbuhkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Biak Numfor, dan itulah yang menjadi harapan masyarakat kita. Maka saya mengajak kita untuk memantapkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kita harus berpikir dengan melihat apa yang menjadi karakteristik dari masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada. Rakyat kita di Biak ini punya karakter, punya ciri khas tersendiri, dan peluang-peluang apa yang harus kita lakukan. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Kalau hari ini kita sudah punya satu program pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, di mana kita sudah surplus, sudah swasembada ayam petelur dan telur ayam yang luar biasa, maka hari ini kita juga harus merancang bagaimana proses pemasaran supaya menjadi sebuah income yang baik bagi masyarakat. Ini Bapeda dan seluruh jajaran harus berpikir bersama-sama dengan DPRD dan seluruh stakeholder. Jangan sampai saya selesai jadi bupati, program ini juga mati. Ini harus berkelanjutan. Ketika kita melihat masyarakat ini hari ini berlomba-lomba, dinas pertanian ada, ya, hari ini saja yang antri untuk pendampingan maupun dukungan untuk peternakan ayam petelur luar biasa. Bahkan banyak yang masih antri ya. Ini kan saya ajak kita untuk kolaborasikan sampai ke dalam dana desa. Saya kemarin berpikir menyampaikan kepada para kepala desa, daripada kita bagi satu keluarga BLT itu yang nilainya berapa? 300.000 ya, 400.000. Apa salahnya 200-300 juta kita beli ayam petelur lalu kita pelihara. Kalau kita dapat 1.000 sampai 2.000 ayam petelur menghasilkan kurang lebih 40 juta per bulan, maka dikalikan sekian bulan, BLT-nya lebih besar daripada 300.000. Hari ini 300.000 di Biak mau bikin apa? Artinya bahwa kita ada di dalam birokrasi, tapi konsep perencanaan kita ini harus lebih detail, melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi apa yang juga menjadi karakter orang Biak. Ini menjadi penting yang harus kita bahas. Hari ini sudah luar biasa. Kita sudah bisa kirim telur ayam ke Yapen, Waropen, Supiori, bahkan daerah Wamena pesan untuk ini saya perlu sampaikan rencana tanggal 28 April kita juga akan bertemu dengan pihak Inalum dan Pangansari untuk mendorong bagaimana Biak punya potensi telur ayam maupun ikan, kita dorong masuk ke Pangansari pada tanggal 28 April besok. Jadi selain kita cari pasar keluar, ini pasar ada di depan mata. Hari ini juga ada hadir yang kita Bapeda provinsi, saya pikir ini harus dikolaborasikan. Sehingga dengan demikian potensi ikan, potensi telur ayam yang ada di Biak, ini kita bisa masukkan ke Freeport, daripada Freeport bawa dari luar Papua. Ini bagian dari percepatan pembangunan yang hari ini diketuai oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Sehingga Bapeda provinsi harus memberikan catatan bahwa kalau percepatan pembangunan, maka ini ada di Biak, ada di Papua, kenapa harus bawa dari luar Papua datang kemari? Ini penting untuk kita berikan advice dan catatan di bagian ini. Besok hari Selasa Rabu kita menerima tamu. Tadi saya sampaikan Pak Sekda dari Cina.
sesuai dengan program dari Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan ketika berjanji kepada kami besok hari Rabu kita punya tamu dari Cina datang akan hadir di Biak dalam rangka peternakan babi untuk menyuplai daging babi dari Biak keluar. Saat ini walaupun kita sudah surplus juga, tapi kita menjadi daerah di mana dilihat bahwa wilayah Biak karena pulau sehingga tidak terlalu banyak virus yang masuk untuk mengganggu ternak-ternak tersebut. Ini harus bisa dikolaborasikan. Saya berharap lewat musrembang ini kita tidak berbicara hanya teori-teori, berbicara kebiasaan-kebiasaan, tapi kita bicara sesuatu yang lebih real. Ya, nanti tugasnya Bapeda dan teman-teman birokrat baru kalian bahasakan deh dalam dokumen bagaimana, silahkan. Tapi hal yang lebih real. Ini berarti Dinas Pertanian, Perindak, Koperasi sudah kolaborasikan dengan perbankan. Kalau orang-orang Biak, anak-anak Biak, masyarakat Biak sudah mulai beternak ayam petelur hari ini, tidak hanya pakai uang terus. Hari ini ayam bertelur, kumpul 5 rak, 3 rak, bawa jual, dapat uang, habis. Tapi sudah ada juga pembinaan untuk bagaimana bisa menabung, berinvestasi untuk masa depan mereka. Ini penting, harus kita kolaborasikan. Kita punya potensi-potensi UMKM yang ada. Tidak hanya lagi kita bina, tidak hanya lagi kita berikan modal, tetapi bagaimana kualitasnya mampu bersaing dengan UMKM yang ada di Papua maupun di luar Papua. Hari ini dari seluruh perjalanan politik saya, baik sebagai DPR, wakil bupati dan jadi bupati, yang rakyat Biak Numfor perlukan hari ini adalah makan, kenyang, dompet ini ada uang. Itu. Makan, kenyang, dompet ada uang. Maka ekonomi yang kita pikirkan harus lebih real buat masyarakat. Potensi-potensi dari handicraft kerajinan masyarakat ini dalam UMKM yang ada, ini belum kita kolaborasikan. Kita sudah berdiskusi, sudah berbicara, tetapi kita belum sahkan regulasinya. Teman-teman dari PHRI sudah setuju untuk bagaimana include hasil UMKM dari mama-mama bisa include dengan harga hotel, kemudian dengan teman-teman dari BUMN untuk maskapai yang ada, Pelni dan lain sebagainya. Kalau ini kita kolaborasikan, uang itu ada di sekitar kita dan bagaimana menghasilkan income bagi masyarakat ini bertumbuh. Tokoh-tokoh agama, hari ini hadir Bapak Ketua Klasis, kami juga sudah berbicara tentang bagaimana membangun ekonomi jemaat. Kita juga sudah berbicara tentang membangun ekonomi jemaat, ekonomi umat yang ada, baik lewat Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, sehingga kita semua berkolaborasi untuk membangun ekonomi umat atau jemaat dan masyarakat yang ada. Jangankan masyarakat, Bapak Ibu yang pegawai negeri saja, banyak yang kredit juga berhabis bulan itu. Potong sampai gaji tinggal sedikit saja. Tepuk tangan buat semua yang kredit. Jadi kita merancang buat masyarakat, tapi juga rancang buat Bapak Ibu. Kadang kita ini jadi orang munafik, jadi kita duduk bicara buat orang lain juga banyak-banyak, Bapak Ibu sendiri juga stres. Ada pegawai negeri malas kerja. Kenapa malas kerja? Aduh, Bu, kredit ini berhabis bulan cuma terima 300.000 saja. Jadi kalau saya masuk kantor terus kebutuhan di rumah gimana? Makanya saya juga saya juga ke laut supaya bisa dapat uang. Ini Pak Sekda, kita mau memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pegawai-pegawai negeri saja mengalami sebuah persoalan,
dalam kehidupan tata kelola pengelolaan keuangan dan ekonomi mereka. Ini juga sumber persoalan yang harus kita lihat bersama. Dinas Pendidikan, kami cek kenapa guru-guru ini kok malas-malas mengajar. Ada guru yang sampai cuma terima berapa? 100.000 Kak, 1 bulan. 100.000 membeli bikin apa? Itu baru Pak Guru dia perokok saja sudah cukup, dia mai itu apa pina. Belum dia mau itu apa lipstick. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan kalau kredit tidak boleh kasih sisa gaji di bawah 1 juta. Supaya ada uang, kalau tidak Bapak Ibu guru ini juga pergi bilang, saya ke laut, saya pergi ojek supaya bisa dapat uang. Akhirnya merusak juga proses belajar mengajar dalam menyiapkan SDM kita. Ini juga saya titip buat Pak Dandim. Masa anak-anak Papua yang di Angkatan Laut dan di polisi, dong bisa beli-beli mobil, dong bisa bangun rumah. Tapi saya lihat ini anak-anak Papua yang di Angkatan Darat ini macam dong belum mau bangun rumah juga. Berarti ini juga harus ada pembinaan khusus buat memanage anggaran mereka. Ini anak-anak Papua yang di polisi ini saya lihat dong rumah-rumah bagus-bagus, dong mobil-mobil. Nah ini berarti kita juga harus ada program untuk anak-anak Papua yang ada di angkatan ini. Bagaimana? Bikin usaha apa buat mereka? Ketua PKK dengan Ketua Dharma Wanita, saya sudah bilang waktu kita acara Natal dengan PKK, bagaimana supaya kepala-kepala desa ini juga tenang di kampung, urus kampung dengan baik, dengan program yang baik. Ketua PKK didukung sama Ketua Dharma Wanita, dibantu pemberdayaan perempuan. Kamu sulap mama di kampung itu juga cantik supaya bapak-bapak itu tenang di kampung, baru bikin program yang luar biasa buat masyarakat di dalam kampung. Ini menjadi penting yang harus kita kolaborasikan, karena ketika kita berbicara ekonomi ini, kita mau memantapkan, tetapi perilaku, kelakuan, kebiasaan hari ini juga kita sangat butuh dukungan dari gereja, Bapak Pendeta. Yang duduk semua ini Kristen banyak, Islam banyak, tapi semua cuma Kristen KTP dengan Islam KTP. Semua Kristen, tapi karena dong putete dan nenek Kristen, dong juga Kristen, dong putete dan nenek Islam, dong juga Islam. Jadi mereka belum memahami agama dengan baik. Cuma muka saja yang kasih tunjuk beragama, tapi kelakuan belum. Maka Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, para ustadz, imam, sudah harus lebih ceramah dan khotbah yang lebih gigit langsung. Jangan abstrak-abstrak lagi. Saya selalu bilang Bapak Pendeta, surga itu hari ini kita bilang rakyat punya surga itu ikan, telur, laut yang luas, hutan yang luas, tanah yang subur. Ini surga yang harus kita wujudkan dalam kehidupan orang biak hari ini. Jadi mari kita kolaborasikan ini dalam pemerintahan. Untuk adat, ada yang mewakili perwakilan adat di sini. Ya ini sebenarnya penting. Panitia seharusnya undang adat hadir. Karena di Biak ini tidak tahu betul mau ikut adat mana. Kelompok adat terlalu banyak. Tepuk tangan buat adat yang ada di Biak ini. Tokoh adat itu seharusnya menjadi pemersatu. Bukan tokoh adat berebutan jabatan. Jangan lembaga adat dijadikan tempat kerja dan pilih makan. Tapi lembaga adat harus dipakai untuk menjadi ruang pemersatu, mengkritisi pemerintah ketika pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Ini yang seharusnya ada dalam lembaga adat. Tapi lembaga adat juga hari ini satu orang tarik ke kiri. Ada yang benci negara kesatuan Republik Indonesia, tapi pemilihan MRP dan DPRP baku rebut masuk ke dalam. Kesbangpol mana? Ya sudah tidak mau jadi Kesbangpol ya diganti saja. Pak Asisten 123 staf ahli pemerintah dan politik, Kakamon. Yang protes negara kesatuan Republik Indonesia
Tapi kalau jabatan di dalam republik ini baku ribut, coret. Padahal pasti setuju, Kapolres setuju, dan Lanal setuju, Kejaksaan setuju ya. Indonesia diprotes, tapi kalau rupiah tidak diprotes. Edan iki, Bapak TNI tayo. Kita juga harus real. Tidak bisa ikut masyarakat kelompok-kelompok tertentu punya mau dengan pikiran-pikiran yang tidak jelas. Pemerintah tidak boleh kalah. Dalam hal kebijakan program untuk kemaslahatan orang banyak, itu menjadi penting. Karena ini bagian yang mengganggu. Pak Wakil Bupati saya berikan tugas kemarin dengan asisten 2. Sudah, hari ini ada coba berpikir. Baku lomba, mananir siapa punya tanah yang besar, saya kasih bibit, saya kasih ayam, coba baku lomba menjadi contoh bagi rakyatnya dalam bercocok tanam dan bertani maupun beternak. Mananir itu dia harus bisa bikin kebun besar, kasih makan rakyat. Dia bisa ke laut bawa ikan banyak, kasih makan rakyat, baru diakui sebagai mananir, sebagai mambri, sebagai mansonane. Tinggal di pinggir jalan, angkat botol kiri kanan ke sana kemari, baru paksa diri jadi mananir tidak jelas. Kita harus mengkritik bagian ini, tidak bisa. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan ini merusak tatanan kita yang membawa generasi Biak Numfor ke hal yang tidak berkenan. Nanti terakhir baru kita bilang Papua ini surga kecil yang jatuh ke bumi. Surga apa? Mata buta kan? Bapak Pendeta bilang di surga itu tidak ada lagi pertengkaran, iri hati, konflik, tidak ada kelaparan, tidak ada kekacauan di sana. Papua ini masih banyak yang lapar, masih banyak yang miskin, masih banyak yang tukang selingkuh, masih banyak yang jalan korupsi, pencuri. Baru bilang ini Papua surga. Bukan, Papua ini neraka kecil yang ada di Indonesia. Hei orang Papua, stop tepuk dada, buka mata, lihat bagian ini. Kalau kita tidak merubah mindset, paradigma berpikir kita, otonomi khusus mau tambah 20 tahun, orang Papua tetap seperti ini. Maka ini juga tugas dari Bapeda Provinsi. Provinsi juga jangan bikin program yang asal-asalan. Tapi provinsi juga sudah berpikir mengkolaborasikan. Kalau hari ini tinggal 9 kota kabupaten, 1 kota dan 8 kabupaten, skala prioritas kita di daerah Papua Induk yang adalah pesisir, sektor perikanan menjadi prioritas. Maka Bapeda Provinsi sudah berpikir alokasi anggaran dari Otsus, DAU maupun dana bagi hasil dan lainnya. Bagaimana potensi ini? Kita tidak punya emas kuning seperti saudara-saudara di Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kita punya emas biru yang luar biasa yang harus kita bangkitkan. Ini yang harus kita pikir. Maka saya titip kepada Pak Kabid bahwa tema besar yang dirancang untuk RPJPN 2025-2045 ya, yaitu negara maritim yang berdaulat, maju ya, dan berkelanjutan. Dan rencana pembahasan RPJPN Indonesia 2025-2045 akan dibahas di Kabupaten Biak Numfor. Saya sudah ketemu dengan Bappenas dan kami sedang mengatur supaya FGD-nya untuk pembahasan juga RPJPN Indonesia, negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ini negara baru siapkan tema ini untuk 2025-2045. Bappenas baru rancang, Biak Numfor sudah bikin duluan, memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik. Lewat tema Sel Teluk Cendrawasih kita, saya dan beberapa OPD kami diundang oleh Bappenas, dan Bappenas merencanakan untuk mereka pindahkan pertemuannya dari Bali pindah ke Biak untuk bahas Indonesia 20 tahun ke depan. Jadi saya berharap Bapeda Provinsi
Pemerintah provinsi harus support kami, karena provinsi kan tidak pergi lobby Bappenas untuk bikin di Biak. Itu Bupati Biak dan jajaran yang lobby bahwa bikin di Biak, Bapeda harus support supaya 9 kabupaten kota dari pembahasan RPJPN untuk 2025 ke 2040 nanti, seluruh kementerian KL 9 kabupaten kota ini dimasukkan di dalam seluruh RPJPN, supaya besok kita tidak cari program, tapi program cari kita ke daerah, ke Papua untuk membangun setiap daerah kita. Ini yang menjadi penting, yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saya berpikir momen ini menjadi penting. Tempat ini menjadi penting untuk saya berbicara bersama-sama dengan kita, terutama kepada seluruh birokrat di lingkungan pemerintah, pejabat eselon 2, 3, dan 4. Kita harus bangun Biak tidak lagi dengan keangkuhan kita. Apa salahnya kepala dinas Perindak, kepala dinas koperasi, kepala dinas pertanian, perikanan, sekali-sekali pergi tamu tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, buat forum diskusi bersama. Jangan birokrat ini merasa eksklusif terus. Jabatan ini tidak ada yang abadi, dan siapa yang tahu dia akan hidup sampai dengan bulan depan. Kita pulang dari sini tiba-tiba WA beredar, WA beredar semua. Kenapa? Wah, ternyata Lurah Saramom meninggal atau Lurah Borokok meninggal. Kita tidak tahu. Atau kita pulang dari sini keluar 1 jam kemudian WA beredar ada anggota DPR yang meninggal. Siapa? Ibu Dina. Nah. Tamu undangan pula begini beredar, ya tadi kepala Bapeda Biak memfodok depan dia turun ke bawah, dia jatuh, dia meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka waktu yang dikasih Tuhan untuk kita kerja ini, kerja dengan baik. Jangan juga terlalu sombong dengan jabatan yang ada. Baru jadi kepala saja mau sombong lewat-lewat. Macam bantu bupati dan wakil bupati kerja politik untuk menang jadi. Cuma tahu enak-enak dapat jabatan, baru dapat jabatan tidak tahu diri lagi. Camat-camat dan lurah, Garuda itu kecil, Garuda lebih besar. Rasa cabut kampung Garuda itu. Jadi mari, waktu yang ada ini kita pakai untuk bekerja. Saya dalam acara 4 tahun saya berikan kesaksian buat Bapak Ibu. Saya bersyukur sama Tuhan, karena saya 4 tahun ini semua Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kakak-kakak semua, kepala dinas semua, tokoh agama adat selalu ingatkan saya, DPR, adik bupati, Pak Bupati, kau lagi ingat tidur kah, istirahat. Tapi saya sampai dengan 4 tahun saya tidak sakit masuk rumah sakit opname. Saya tetap sehat karena banyak orang mendoakan saya. Yang baru kepala dinas, baru urus 1 dinas saja sudah penyakit-penyakit datang bawa terus, talipat terus. Sehingga ini menjadi penting untuk kita semua. Saya berterima kasih hadir dengan kita hari ini dari BUMN, dari instansi vertikal yang berkenan hadir dengan kami. Terima kasih. Saya berharap OPD Pak Sekda harus membuat pertemuan-pertemuan juga yang mengkolaborasikan teman-teman dari BUMN, instansi vertikal ini. Mereka pindah dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain. Ini banyak pengalaman dan referensi yang mereka lihat di kabupaten kota yang ada. Begitu pula juga TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan. Mereka punya pengalaman. Ada forum yang dibuat oleh Bapeda maupun teman-teman di OPD, sehingga bisa mendapat referensi yang cukup untuk kita bandingkan dengan daerah lain. Kalau untuk khusus Papua, saya harus selalu katakan bahwa orang bilang, Biak ini begini. Tapi saya katakan bahwa hari ini kita juga bisa klaim bahwa Biak masih yang terbaik juga di tanah Papua. Saya baru keliling berapa kabupaten dan pulang.
Kita di dalam kota ini tidak ada tempat yang kita lihat berdebu-debu sampai di kota lain tidak ada trotoar tempatnya berdebu, sampahnya berserakan di mana-mana. Untuk Provinsi Papua hari ini, IPM itu setelah kota Jayapura dia nomor 2. Kita jauh, kita ini di pulau, kita tidak di tanah besar. Untuk angka partisipasi sekolah, wah, PAUD kita nomor 1 untuk tanah Papua. SD dan SMP kita nomor urut 2 untuk tanah Papua. SMA kita nomor urut 1 untuk tanah Papua. Jadi itu tugas dari birokrat. Kalau rakyat kan tidak mau pikir-pikir bagian itu, itu tugas kamu di pemerintahan. Rakyat itu dia tidak mau pikir data-data itu, dia mau lihat sesuatu yang real dalam kehidupannya. Itu kan harus bisa kita kolaborasikan. Masih ada juga pertumbuhan ekonomi yang kita lihat dari sisi pertanian, peternakan. Ini pertanian menjadi kepala distrik yang di Dori. Ada? Ya. Ajak itu tokoh-tokoh adat dan agama, terutama tokoh adat di Barmani, stop berpolitik. Urus itu rakyat. Di wilayah Barmani ini masih menjadi penting. Tanahnya mereka subur, tapi mereka kasih sewa ke saudara-saudara orang butuh. Mereka bantu bikin kebun, baru orang biak itu bantu pergi panen, baru bantu jual ke pasar, stor uang, baru dapat bayar. Ini real. Saya turun lihat sendiri dan saksikan. Coba Pak Distrik ajak kepala-kepala desa yang ada di distrik Jendidori, kamu jalan-jalan ke distrik Biak Timur dan Oridek di daerah Sepse, Sunde, Rimba Jaya. Di sana Ansek, Faidiban punya tanah, mereka sendiri garap, mereka sendiri jual, dan mereka dapat uang itu. Sunderi juga harus bisa seperti itu. Masa Penasifu, Osbabur, apalagi Asyeren, kasih tanahnya disewa. Saudara-saudara bantu tanam, bikin kebun sudah bagus, baru mereka datang bantu panen, bantu jual di pasar, baru dibayar upahnya. Itu satu. Yang kedua, malam saudara-saudara yang berkebun pulang ke kota ada masuk curi. Ini harus ada hal yang digeser dari pola-pola ini. Ini menjadi penting. Saya berpikir hal ini bagaimana kita mau memantapkan daya saing dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi orang Papua, orang Biak. Kalau orang Biak sendiri pun tidak mengelola potensi yang mereka miliki. Ini penting sekali untuk kita ingatkan bagian ini. Saya berharap perencanaan kita, keberpihakan kita kepada orang Papua itu penting dan menjadi prioritas, bukan saja penting, prioritas. Karena ini zaman semakin maju, teknologi semakin canggih. Anak-anak Papua ini tidak sekolah baik, lalu tidak diprioritaskan dalam kerja-kerja, lalu mabuk, duduk di pinggir jalan. Lalu lihat saudara-saudara kita yang dari luar Papua kerja berhasil, lalu mereka bilang iya orang Papua ini ditindas terus, dijadikan budak terus. Baru ambil-ambil yang datang kuasai kita orang. Bukan ambil kuasai kita orang, itu pemalas. Ya pegawai-pegawai juga, jangan pemalas-pemalas. Nanti tuntut dapat jabatan, dikasih jabatan tidak kreatif untuk bekerja dengan baik. Harus kita bisa kreatif dan inovatif. Mohon maaf Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat juga. Saya pikir ini momen penting untuk kita berdiskusi bersama-sama. Mari kita berikan ruang juga bagi bagian ini menjadi perhatian kita. Kita kasih ingat juga anak-anak Papua.
dalam perilaku-perilaku mereka. Terima kasih buat Dinas Pendidikan dengan program belajar berhitung, belajar matematika dengan metode gasing yang baru saja berakhir kemarin dari kerjasama dengan Prof. Yohanes Surya. Dan saya telah menginstruksikan untuk membuat lagi pelatihan ini, satu di daratan Pulau Biak, satu di Aimando Padaido, satu di Pulau Numfor, supaya anak-anak di pulau juga bisa belajar lebih hebat dari kita semua juga. Jadi kepala distrik dari Numfor harus kolaborasikan bagian ini semua. Ini penting. Yang terakhir, jangan pikir lama-lama, saya tidak bicara lama-lama, baru sedikit saja ini. Untuk orang Papua sejahtera, orang bilang uang bukan segala-galanya. Tapi tidak ada uang juga, orang Papua tidak bisa beli beras, orang Papua tidak bisa kasih sekolah depu anak-anak, orang Papua tidak bisa jaga depu kesehatan. Maka anak-anak Papua harus pikirkan bagian ini. Mari, semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor, selalu saya katakan, tidak ada istilah pendatang di kota ini. Atau masih ada yang pendatang kan di Biak Numfor? Siapa yang pendatang? Kalau ada yang pendatang, keluar dari Biak. Mau BUMN, instansi vertikal, maupun seluruh pemerintahan yang ada, TNI, Polri, saudara adalah orang Biak yang harus bangun Biak Numfor. Kalau saudara merasa saudara adalah pendatang di Biak, maka saudara tidak akan buat program-program yang berpihak kepada rakyat untuk membangun Biak Numfor. Papua ini sudah penuh dengan dinamika. Biak Numfor bersyukur. Pak Dandim tidur nyenyak, Pak Kapolres dan Lanal, Angkatan Udara tidur nyenyak, tidak ada yang baku tembak. KKB tidak ada di sini yang baku tembak seperti di Nduga, Wamena dan sekitarnya. Kalau kita juga di sini baku tembak, TNI Polri dong tidak tidur tenang. Luar biasa ya. Kita ini aman. Kota paling aman di tanah Papua itu ini Biak Numfor sudah. Kota Jayapura juga masih pusing dengan orang-orang yang demo-demo. Di Biak mana? Cuma satu dua yang kelompok-kelompok tidak jelas. Maka saya berharap juga Kabak Hukum, dinas-dinas terkait, kita kolaborasikan Kapolres, Kejaksaan, oknum-oknum yang coba merusak nama baik Biak Numfor, harus kita berikan pelajaran kepada mereka. Ini terjadi ketika bulan lalu kami bertemu dengan investor. Ada yang bilang, kita mau ke Biak, tapi Bupati Biak Numfor itu korupsi 2,2 triliun. Itu berita berkembang di mana-mana. Ini kan merusak citra Biak Numfor. Makanya sekali lagi saya sampaikan, 4 tahun saya sudah sampaikan, tapi di Musrembang ini saya ingatkan bahwa oknum-oknum yang merusak nama baik Biak Numfor, saya pastikan 1 Mei dong tidak dapat kesempatan di kota ini. Kalau kepolisian tidak tangani, saya akan tangani desa punya gaya, atau rakyat yang tangani dan rakyat punya gaya. Jadilah kehendaknya. Jangan kan tepuk tangan, kan ragu-ragu. Karena kita harus jaga Biak. Harus jaga Biak. Jangan kan melihat pribadi Herina. Saya besok tidak jadi Bupati Biak Numfor juga saya tetap hidup. Saya S1, S2 murni, reguler, bukan tinggal di Biak baru saya dapat gelar. Saya tidak jadi bupati, saya keluar besok juga ada kampus yang terima saya jadi dosen. Tapi yang kita berpikir adalah rakyat Biak Numfor. Dan kepada seluruh pejabat yang ada, ini kepala Bapeda, kepala Badan Keuangan mana? Tadi pagi dia dan saya, jadi mungkin dia masih tidur juga.
Saya ini bupati yang sampai mau turun, saya punya mobil dinas itu dari bupati yang lalu sampai sekarang yang saya masih pakai sampai besok saya turun dari bupati. Saya tidak ganti mobil baru, saya pakai mobil bekas. Mobil operasional juga, mobil yang Bapak Ibu anggota dewan kasih kembali, itu yang saya bawa pakai. Jadi kalau kita juga mau sombong-sombong masing-masing, Pak, saya ini hidup dengan apa yang ada. Kalau saya juga pakai kapasitas sebagai bupati, bahwa saya tidak mau ganti saya mobil baru, siapa mau marah? Kepala Bapeda, kau tidak rencanakan besok pagi kau lepu. Kepala Badan Keuangan yang aset, coba kamu tidak beli, besok saya kasih lepu kamu 2. Tapi bukan itu. Kalau yang ada masih bagus, kenapa saya mau cari yang lebih bagus? Bukan pakai untuk sombong-sombong. Ini penting bagi kita para birokrat, terutama anak-anak biak yang diberikan ruang dan kesempatan ini, melihat bagian-bagian ini. Bahwa bekerja untuk membangun biak ini butuh ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra pikiran. Maka saya berharap mari lewat momen di hari ini, tidak hanya sekedar seremonial dan rutinitas. Kepala Bapeda, ini pejabat semua yang duduk sampai tokoh agama, sampai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang hari ini sudah bosan. Kalau mau dihitung yang paling lama di sini, ya terima kasih kakak dari Rumsram ada hadir yang kita. Rumsram kira-kira sudah ikut musrembang berapa kali di Biak Numfor ini? Kira-kira berapa kali ya? Setiap tahun, sudah 10 kali ada? Lebih. Masa yang 10 tahun lalu dibicarakan masih sampai hari ini harus dibicarakan ulang lagi? Berarti harus ada pola-pola yang dikembangkan. Masa mau makan kangkung terus ganti lagi bayam kah, katok kah, daun petatas kah? Yang tidak bisa ganti itu suami dan istri, itu tetap sampai maut memisahkan. Jadi program-program kerja kita ini harus ada inovasi terus, dan kita harus berbicara dalam kerangka yang besar. Biak Numfor hari ini, Papua Tengah sudah ada, Papua Pegunungan sudah ada, Papua Selatan sudah ada, Papua Barat Daya sudah ada. Mereka baru mekar, mereka baru mulai tumbuh untuk pasar mereka infrastruktur dan kebutuhan. Biak Numfor harus membaca peluang apa yang kita rebut di sana dalam meningkatkan ekonomi kita. Papua Tengah sudah bertumbuh, sudah jadi provinsi, tapi dia masih perlu telur ayam, dia masih perlu daging babi. Tahun ini kita sudah bangun rumah pemotong unggas, dan target kita Desember Biak menguasai daging ayam potong baik untuk Biak dan Papua. Harus satu hari kita di Biak saja membutuhkan ayam potong sekitar 3 ton ya. 3 ton per 3.000 ekor per hari yang dikonsumsi di Biak. 3.000 ekor. Jadi rumah pemotong unggas kita bangun hari ini, kita tidak lagi datangkan ayam potong dari Makassar, dari Surabaya yang tinggal dalam freezer berminggu-minggu baru bawa kemari kita makan di sini. Kita punya ayam potong yang segar sendiri di Biak. Dan Dinas Pertanian Pak Kabit, Pak Rahmatullah, bisa tahun ini toh? Bisa. Tahun ini baru bangun. Ya baru bangun, berarti harus tahun ini sudah bisa lah. Kalau tidak bisa kakak mundur. Harus bisa. Nah, tidak ada yang susah di Republik ini. Di Republik Indonesia itu tidak ada yang susah. Yang susah satu saja. Republik ini tidak akan kasih Papua merdeka. Jadi pikir orang Papua merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Itu yang penting. Kita harus kuasai ayam potong. Tidak boleh lagi dari Surabaya, tidak boleh dari Makassar, tapi Biak yang menjadi penyuplai daging ayam potong ke seluruh kabupaten kota di tanah Papua. Dinas Perindak kolaborasi dengan perikanan. Tahun ini
kita sudah bangun, kita punya pabrik pengalengan ikan ya. Ya. Supaya kita kurangi ikan-ikan kaleng dari luar yang masuk, kita punya pabrik pengalengan ikan sendiri di Biak. Ini yang menjadi penting. Tapi juga apa yang dikerjakan oleh orang-orang di Biak. Terima kasih juga buat Pak Direktur Rumah Sakit Umum dan Kadis Kesehatan. Kan tepuk tangan buat dua dong. Orang di Papua semua mau bicara banyak, tapi rumah sakit Biak terbaik hari ini di tanah Papua. Jadi Kepala Bapeda Provinsi, ini Pak Kabit yang hadir. Kalau Kepala Bapeda pasti sahabat ribut dan di sini, jadi tidak berani datang. Jadi Kepala Bapeda Provinsi itu dia tidak tahu persoalan, tapi dia asal komentar. Jadi Pak Kabit nanti kasih tahu Pak Kepala Bapeda, nanti dia akan ketemu Bupati Biak Numfor Herinau. Yang kita berbicara di kesehatan, kita punya rumah sakit Biak ini kita sudah bangun luar biasa. Yang menjanjikan rumah sakit Lukas NMB di Numfor itu bukan Herina, bukan Thomas Ondi, bukan Calvin Mansnembra. Itu Bapak NMB yang datang janji. Lalu ketika janjinya tidak dipenuhi, kami tunggu ketemu satu persatu juga macam tidak ada respon. Nah, itu yang saya bicarakan. Kepala Bapeda Provinsi pergi bicara barang lain lagi. Jadi Pak Kabit sampaikan salam hormat dari Bupati Biak Numfor buat Kepala Bapeda. Supaya perencanaan ini menjadi penting. Karena kartu Papua Sehat yang dalam pelayanan ini Pak Direktur, kartu Papua Sehat itu sudah lunas semua kan? Provinsi sudah lunas. Ya. Itu baru rumah sakit dan saya baru bicara. Baru gedungnya, rumah sakit Lukas NMB, belum kartu Papua Sehat. Ini menjadi polemik. Gubernur meminta Pak Bupati, orang Papua dari Supiori, dari Yapen, dari Waropen datang berobat di Biak tidak boleh bayar. Nanti klaim lewat kartu Papua Sehat. Ketika kartu Papua Sehat diklaim ke provinsi, provinsi tidak bayar ke Biak, membuat di rumah sakit umum daerah itu terjadi utang. Karena obat-obat kita yang harus tutupi, provinsi tidak bayar ke kita. Ini harus kita punya gambaran yang sama. Jadi bukan Bupati Biak Numfor asal bicara. Provinsi meminta saya melayani orang Papua, tapi provinsi tidak melayani kita dengan klaim kita juga. Ini Bapeda Provinsi harus lihat. Kalau bisa kita hitung berapa banyak orang Papua, Yapen, Waropen, Supiori yang berobat di Biak, tidak perlu diklaim kartu Papua Sehatnya kepada mereka sehingga tidak mempengaruhi sumber dana DAU maupun rutin yang ada di rumah sakit umum daerah. Ini menjadi penting. Lalu orang Papua satu dua cuma lihat dari kacamata mereka bilang Bupati ini terlalu cari sensasi. Kadang-kadang ada yang tidak sekolah tinggi tapi bikin diri pintar, dan itu yang peribahasa bilang tong kosong nyaring bunyinya. Tidak tahu akar persoalan. Kenapa Bupati mengkritisi bagian ini? Seingat saya itu sudah hampir lebih dari 18 miliar itu ya Pak Direktur. Lebih dari 18 miliar. Kita punya uang pakai Biak dapat KPS kurang lebih 6 miliar ya. KPS 6 miliar, Supiori dapat juga 5 miliar atau 6, Waropen dapat 6 miliar, Yapen dapat 6 miliar. Tapi rakyatnya berobat semua di kita, baru punya uang belum pakai untuk apa? Ini kan tidak adil. Ini Bapeda Provinsi juga harus melihat bagian ini dalam arah kebijakan ini supaya Biak tidak menjadi daerah yang susah sendiri. Ini penting. Bapak Ibu harus pahami bagian ini. Hari ini kita di Musrembang, tetapi penting juga nanti sebentar dalam diskusi supaya Dinas Pendidikan, BPKAD dengan Bapeda Provinsi ada kejelasan juga. Hari ini tumpang tindih. Kami kemarin baru masih baku tawa. Dari BPSDM Provinsi melimpahkan mahasiswa luar negeri untuk kembali menjadi dibiayai oleh daerah. Tapi kita punya APBD sudah ditetapkan, DPA sudah bagi. Sebentar kita pergeseran di tengah jalan. Nanti Pak Kapolres dan Ibu Kajari panggil kami. Harus ada kejelasan di bagian ini. Supaya Bapak Ibu DPR tidak berulang kali juga undang Dinas Pendidikan dengan BPKD dengan guru-guru P3K yang dijelaskan ulang kali. Ini juga sebentar Bapeda nanti berbicara dan jelaskan.
Bapak Ibu DPR tidak bisa bicara seakan-akan ada kasihan mereka. Kasihan apa? Aturan yang kita pakai. Minta maaf Ibu Wakil Ketua, Ibu Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 2 yang berkenan hadir dan Bapak Ibu Dewan. Untuk tenaga P3K ini saya pikir sudah rapat berapa kali. Tapi Bapak Ibu juga kadang panggil dan masih bahas ini ulang-ulang. Bapak Ibu pekerja politik, saya pekerja politik. Jadi stop pakai momen politik untuk angkat isu bagian ini sudah. Nanti tahun depan baru baku lawan politik. Sekarang jangan dulu, kom kerja bangun biak sama-sama. Setuju? Nah itu yang penting. Nanti 2024 betul baku lawan di 14 Februari dengan bulan November. Siapa jago, siapa kuat, dia lanjut. Kuda-kuda lemah tinggal di belakang. Nah, ini penting untuk kita kolaborasikan bagian ini. Jadi saya berharap banyak hal ini penting. Penting untuk kita lihat, penting untuk kita diskusikan. Baik dari pemerintah daerah, dari DPR, dari forum koordinasi pimpinan daerah, dan instansi vertikal. Mari kita kolaborasikan. Kami pemerintah menyadari masih banyak hal juga yang kurang di kami. Tapi apa yang telah kita kerjakan bisa menjadi beberapa indikator untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi kita dalam membangun Biak Numfor. Para Kepala Bapeda Provinsi, kita mau memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong. Kami sudah tinggal 9 kabupaten kota. Biak punya potensi tuna, kerapu. Supiori punya potensi kerapu tuna. Waropen, Yapen punya baramundi, Waropen punya kepiting dan udang. Apakah provinsi bisa taruh alokasi anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun keempat kabupaten ini menjadi sektor prioritas supaya kita bisa ekspor kepiting, kita bisa ekspor tuna, kerapu maupun udang, faname dan tiger yang ada. Ketika ini diekspor akan mendatangkan PNBP devisa bagi negara, maka akan ada lagi bagi hasil buat kita, tapi rakyat akan menciptakan lapangan kerja. Ini yang harus kita buang. Papua hari ini butuhkan hal-hal seperti ini. Papua membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya sebatas teori. Maka saya berharap Bapeda Provinsi, saya pahami kakak Kabit, teman-teman di Bapeda Provinsi sudah merencanakan baik. Tapi ini karena intervensi-intervensi politik yang luar biasa mas, jadi kadang rencana lain apa? Rencana lain, latihan lain, main lain. Itu karena kepemimpinan juga yang mengakibatkan. Kamu yang saya baik-baikin kamu saja, bicara baik-baik saja, sebentar kamu kembali ke kantor, kamu bikin barang lain juga. Tepuk tangan buat kamu hebat juga. Provinsi ya kita maklumi, mereka rancang di Bapeda tapi bawa ke tim kecil berubah sampai ke DPR juga berubah. Di Biak ini kita rancang dari kami di dinas ke Bapeda, bupati setuju sampai ke DPR setuju, kamu yang rubah sendiri di situ lagi. Tidak tahu malu. Ini penting juga untuk kita kolaborasikan. Jadi dihitunglah ini Musrembang terakhir saya jadi bupati. Jadi makanya saya mau bicara lama-lama. Begitu ya Kepala Bapeda. Ya ini Musrembang terakhir. Kepala Bapeda dalam periode ini. Jadi tahun depan sudah Musrembang dengan bupati yang lain. Kepala UPD tahun depan kamu sudah musrembang dengan bupati yang lain yang tidak marah-marah kamu lagi. Tapi saya kadang-kadang juga mau sombong, saya mau bilang begini, yang besok jadi bupati ataupun PJ bupati ganti saya, kalau dia tidak pakai sapu gaya-gaya dan pola ini, Biak akan kembali mengalami banyak hal yang tidak jalan di tempat. Hal yang sederhana LHKPN saja, bupati masih marah sampai harus ribut di grup, baru kamu kumpul LHKPN. Tapi luar biasa, hari ini LHKPN di Biak Numfor mencapai 98%. Tepuk tangan. Inspektur ada kan?
Inspektorat. Ya, ada 2 orang yang terlambat. Nanti WA Donda nama ke saya supaya saya tahu. Laporan pertanggungjawaban keuangan. Bupati masih WA kepala dinas, DPR juga bupati masih WA, tolong kumpul laporan pertanggungjawaban ini, BPK mau datang. Kalau besok bupati yang berikutnya tidak bikin begitu, saya pastikan kamu punya laporan pertanggungjawaban tidak lengkap, jadi temuan BPK, maka Kapolres dan Kajari mulai panggil satu persatu. Ini bupati loh, masih WA kepala dinas, masih WA lurah, masih WA kepala sekolah, masih WA Bapak Ibu anggota DPR, tolong kumpul laporan pertanggungjawaban. Saya masih cek inspektorat, mana kasih daftar yang sudah dan yang belum, yang mana saya panggil. Lakip sakit yang menjadi rutinitas kerja kalian saja saya harus cek. Kepala dinas perhubungan, kepala Bapeda, kenapa lakip belum selesai? LPPD yang setiap tahun rutin, Kabak Pem pusing karena dinas-dinas tidak masuk, bupati masih harus telepon cari kamu, portal dengan berbagai dokumen. Jadi saya kadang-kadang pulang dan saya renungkan, saya bilang, kalau besok orang lain pimpin biak boleh tidak pakai cara-cara ini. Yang wajib yang bisa bikin dong dapat celaka saja dong malas tahu dengan akal. Jadi memang kadang orang bilang bupati biak ini terlalu sibuk. Saya sibuk supaya besok kok masuk penjara, otak itu. Saya sibuk supaya turun dari jabatan, pulang polo istri, tenang tidur di rumah. Jangan kau pergi tinggal di Samova sana. Oh, keluar dari penjara istri suka kawin baru lagi. Itu maksud dan tujuan dari Herinap selama ini keras terus untuk Bapak Ibu, supaya ketika saya tidak jadi bupati, siapapun bupatinya, saudara adalah orang yang berpotensi, yang kreatif, yang inovatif. Jadi bupati ganti bupati, saudara akan tetap dipakai. Itu yang terutama. Jadi mari di Musrembang yang saya pimpin terakhir di hari ini, saya juga minta maaf buat kami semua. Yang baik di saya kalian bawa, yang tidak baik jangan. Karena Bapak Ibu punya pengalaman di birokrasi yang luar biasa, yang lebih dari saya. Saya ini baru masuk saja menjadi wakil bupati dan belajar tentang birokrasi. Kamu lebih hebat. Tapi kamu juga tidak punya pengalaman politik seperti saya, yang pernah jadi anggota DPR, yang pernah jadi wakil bupati, pernah jadi PRT bupati, dan sekarang jadi bupati Biak Numfor. Tidak ada yang susah toh? Dan kalau Tuhan izinkan saya kembali pimpin Biak Numfor lagi, kalau Tuhan izinkan saya kasih tinggal Biak Numfor lagi, semua terserah pada Tuhan dan terserah pada rakyat Biak Numfor. Jadi main di slow saja. Kemarin pagi saya bangun, saya kirim di grup Eselon 2 ya. Ada lagu apa itu? Kasih slow, ah? Kasih slow, main di slow saja. Jangan terlalu balap juga. Dalam politik juga, di birokrasi, sebenarnya yang politikus sejati itu adalah para birokrat. Ada orang di birokrat, ada orang politisi yang luar biasa memainkan irama. Saya tetap berjalan dengan gaya dan program saya. Saya mau tetap jadi bupati, tidak ada persoalan. Saya dan Pak Wakil Bupati, kami dua punya tiket ada. Saya hari ini ketua PDI Provinsi Papua. Tidak mungkin ketua DPC dia tidak izinkan saya maju. Dia kasih keluar surat, saya juga pecat dia dong. Nah. Saya mau maju di provinsi juga tidak ada yang larang karena saya ketua. Tiket ada di saya punya tangan. Tapi bukan ambisi jabatan itu yang penting. Apa konsep dan program kita untuk membawa perubahan bagi Biak Numfor dan Papua? Saya titip ini juga bagi seluruh stakeholder yang ada. Jangan biarkan Biak untuk dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas. Konsep ini, orang Biak ini orang cerdas sekali, luar biasa, hebat-hebat. Baru kamu mau kasih
Orang yang tidak jelas datang pimpin orang-orang yang hebat. Ini penting. Maka perencanaan kita di hari ini kita kolaborasikan. Sekali lagi, saya berharap tidak hanya seremonial, tidak hanya rutinitas. Buka ruang kepala Bapeda, apalagi hadirin kita kakak kabit dari provinsi. Satu di ujung sana Isir, satu di sebelah kanan sini Hawaii. Hah, ini masyarakat datang sama-sama di sini berarti harus selesai. Orang Biak pergi ke Maibrat, Bapak Rumbiak kasih Injil terang di Maibrat. Hari ini Tuhan 2 orang akut tiba di Biak. Mereka 2 bersama-sama dengan kita membahas Musrembang 2024 di Biak Numfor bersama seluruh stakeholder, baik dari pemerintah daerah, dari DPRD, dari tokoh agama, tokoh adat, dari BMN, instansi vertikal. Hormat dan terima kasih saya. Apabila 4 kali Musrembang yang lalu masih ada hal-hal yang kurang, mari kita wujudkan di 2024, memantapkan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya Biak Numfor yang mandiri, sejahtera dan berkelanjutan, merupakan bagian dari visi Heri Arionap dan Calvin Mansnendra, yaitu mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita memantapkannya dalam ekonomi rakyat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara, tapi itulah saya. Aku masih seperti yang dulu. Musrembang tahun 2023 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2024 dibuka secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka.